Banyak banget siswa yang melakukan kesalahan ini sebelum finalisasi SNBP. Jadi sebelum terlambat, kamu jangan ikut-ikutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di video TTL Indonesia. Nah, jadi di video kali ini admin akan bahas beberapa kesalahan yang dilakukan oleh teman-teman pendaftar SNBP sebelum finalisasi. Buat teman-teman, jangan lupa kasih like dan subscribe ke channel ini untuk mendukung admin memproduksi video-video berikutnya. Langsung aja admin bahas ke intinya. Yang pertama adalah penempatan jurusan pilihan 1 dan pilihan 2 yang terbalik. Nah, kalian pasti udah tahu kalau di SNBP kalian hanya bisa memilih 2 jurusan aja. Itu pun kalian dibatasi dengan syarat domisili sekolah atau rumah kalian. Jadi kalian nggak bisa bebas milih jurusan sesuka hati kalian. Nah, admin yakin masih banyak banget di antara kalian yang menempatkan pilihan 1 dan pilihan 2 ini terbalik dan kalian tidak merasakannya. Kalau pilihan 1 kalian itu adalah jurusan kedokteran dan pilihan kedua kalian adalah jurusan saintek yang lain selain kedokteran, misalnya ilmu murni dan sebagainya, itu mungkin nggak ada pertanyaan. Tapi jurusan yang kalian pilih, pilihan 1 dan pilihan keduanya, emang udah kalian pastikan sesuai dengan keketatannya. Nah, normalnya jurusan pilihan pertama kalian harus lebih sulit atau lebih ketat daripada pilihan kedua kalian. Jadi ketika kalian tidak keterima di pilihan pertama, kalian masih ada kesempatan buat keterima di pilihan kedua. Nah, buat ngeceknya kalian bisa banget cek web SNPMB yang udah ada di layar. Nah, dari sini kalian bisa buka webnya, kemudian kalian buka bagian kiri dan cek daya tampung. Nah, setelah kalian cek, kalian bisa ngelihat list PTN-PTN yang membuka jurusan di SNBP, dan kalian juga bisa lihat daya tampung serta jumlah diterima di prodi-prodi yang ada. Nah, cara ngitungnya adalah seberapa banyak mahasiswa yang diterima tahun kemarin dibagi dengan daya tampung, kemudian kalian kali dengan 100%, itu adalah tingkat keketatannya atau kesulitannya. Jika nilainya semakin kecil berarti jurusan tersebut semakin susah dan harus kalian jadikan pilihan 1. Baru deh di jurusan pilihan kedua kalian cari yang persentase keketatannya lebih besar atau berarti lebih mudah. Nah, masalahnya nggak berhenti di situ, teman-teman. Di SNBP ini ada pertimbangan atau penilaian lain selain daya tampung atau keketatan. Hal yang juga dinilai adalah jarak atau domisili kalian dan juga track record sekolah. Kita bahas satu persatu. Nah, tentang domisili, misal rumah kalian ada di Jawa Barat, kemudian kalian punya 2 pilihan jurusan. Yang pertama dan yang kedua yang keketatannya cukup mirip, tapi di salah satu pilihan kalian ada yang pilihannya itu di luar Jawa Barat. Nah, untuk PTN yang letaknya satu provinsi sama kalian, itu akan memberikan penilaian yang lebih tinggi daripada kalian mendaftar di luar provinsi. Jadi meskipun keketatannya selisih tipis, kalian bisa pakai atau daftar aja di PTN yang memang satu provinsi sama kalian. Selain itu, track record sekolah juga berpengaruh ke penilaian SNBP. Misalnya kalian punya 2 pilihan jurusan yang keketatannya hampir sama dan sama-sama berada di satu provinsi. Jadi harusnya penilaiannya seimbang dong. Namun ternyata di salah satu pilihan kalian punya alumni sekolah yang berkuliah di pilihan jurusan kalian atau PTN kalian. Nah, itu juga bisa memberikan nilai lebih buat kalian karena itu termasuk ke dalam track record sekolah. Jadi itu kalian bisa manfaatin daripada kalian mendaftar di jurusan atau PTN di mana di situ nggak ada alumni sekolah kalian sama sekali. Selanjutnya yang kedua adalah masalah KIP kuliah atau KIPK. Nah, buat kalian yang ingin mendaftar KIPK,
kalian harus urus dulu pendaftaran KIPKA-nya di website KIPKA sebelum kalian mendaftar SNBP. Hal ini supaya KIPKA kalian bisa diproses bersamaan dengan SNBP kalian. Buat yang belum ngurus dokumen dan lain-lain sebagainya, kalau bisa segera diurus aja. Kak, tapi kalau udah terlanjur finalisasi padahal belum ngurus KIPKA, nah itu nanti kayak gimana tindak lanjutnya? Nah, kalian nanti bisa banget mendaftar di dua cara. Yang pertama, kalau kalian keterima di SNBP-nya, kalian bisa daftar ketika nanti kalian udah kuliah. Tapi resikonya bisa aja kalian harus bayar dulu UKT semester pertama. Bisa juga in case kalian ternyata gagal di SNBP dan harus ikut SNBT. Nah, kalian bisa urus lagi pendaftaran KIPKA-nya sebelum pendaftaran SNBT. Yang ketiga nih, yang banyak banget juga adalah tidak memperhatikan mata pelajaran pendukung SNBP. Nah, buat mata pelajaran pendukung ini udah ada petunjuknya di surat edaran. Kalian bisa cek atau buka file ini yang linknya udah ada di deskripsi. Nah, di sini intinya adalah jurusan yang ingin kalian daftarkan itu mata pelajarannya harus kalian ambil, terutama buat kalian yang kurikulum merdeka. Fatal banget ya ketika kalian nekat mendaftar di suatu jurusan yang mensyaratkan mata pelajaran pendukung tapi kalian nggak ambil salah satu atau keduanya. Itu harusnya mustahil keterima karena pasti kalian akan kalah sama pendaftar yang punya kedua-duanya mata pelajaran pendukung itu. Nah, mata pelajaran pendukung ini juga bisa digunakan untuk mengadu nilai kalian dengan saingan kalian. Nah, ketika ada saingan kalian yang rank eligible-nya lebih tinggi dan pilihannya sama seperti kalian, kalian bisa mengadu nilai mata pelajaran pendukungnya itu lebih besar siapa sih? Itu ya teman-teman. Yang keempat adalah kalian memilih jurusan yang itu bukan menjadi keinginan kalian. Pastikan teman-teman ketika memasukkan pilihan satu dan atau pilihan kedua, kalian masukkan jurusan yang bukan berdasarkan paksaan siapapun, bahkan meskipun itu keluarga atau guru teman-teman. Percaya deh, pasti nanti kalian akan struggle banget ketika diterima kuliah tapi jurusannya itu enggak sesuai dengan minat kalian. Apalagi ketika kalian udah lolos SNBP itu udah nggak bisa lagi ikut SNBT atau mandiri lagi di tahun depannya. Hampir dipastikan kalian nggak ada plan lain untuk pindah kuliah, kecuali di kampus yang jurusan mandirinya nggak perlu UTBK atau kalian pergi ke luar negeri. Jadi saran admin, mending kalian idealis aja daripada kalian harus menurunkan standar, memilih jurusan yang tidak kalian suka demi lolos di SNBP. Kalau kalian minatnya hanya di satu jurusan aja, ya udah isinya cuma satu pilihan aja, pilihan keduanya jangan diisi, hanya untuk mencari aman. Meskipun bukan berarti ketika kalian mengisi dua pilihan, itu berarti kalian dianggap tidak seserius yang mengisi hanya satu pilihan. Yang penting pilihan kalian itu, baik satu atau dua-duanya, kalian itu benar-benar bisa ikhlas kalau harus diterima di situ. Yang terakhir adalah kalian nggak riset jurusan tujuan kalian atau PTN tujuan kalian. Bisa aja kalian bilang, oh aku udah minat jurusan ini, oh aku seneng nih di bidang ini, tapi kalian nggak pernah riset. Nanti ketika kuliah itu nanti akan belajar apa aja, setelah lulus nanti bisa ke mana aja dan sebagainya. Banyak banget kasus di antara kalian yang mungkin udah berekspektasi ketika masuk di jurusan ini, di PTN ini, kalian bakal gini-gini-gini, tapi nyatanya kalian melakukan hal yang lainnya. Jadi pastikan kalian riset dulu sebelum kalian daftar ke suatu jurusan. Kalian juga perlu riset mengenai kota tujuan kalian buat kuliah, terutama buat kalian yang mau merantau. Karena pastinya ada beberapa faktor yang harus dihadapi. Misalnya, biaya akomodasi dari kota kalian menuju ke kota tujuan. Kemudian yang penting juga adalah biaya hidup, biaya kos itu di kota tujuan kalian itu seberapa mahal sih? Karena itu bisa aja berpengaruh ke finansial orang tua kalian. Selain itu, buat kalian yang juga nggak daftar KIPKA, UKT itu juga bisa menjadi pertimbangan ya. Ketika kalian milih jurusan yang membutuhkan UKT tinggi, itu kalian pastinya harus diskusi dulu sama orang tua atau pemberi finansial
SMK kalian. Nah, informasi tentang UKT atau biaya kuliah itu biasanya udah ada di masing-masing web kampus. Jadi kalian riset dulu tuh bagaimana atau seberapa besar biaya UKT-nya atau sistem biaya kuliahnya. Semoga diberikan hasil terbaik buat teman-teman yang ikut SNBP dan juga dilancarkan jika teman-teman nanti harus ikut SNBT. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.